Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Jamaah Masjid Al-Araf yang dimuliakan Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Meneruskan bab tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu, semoga meridhai Allah anhu darinya. Qala, berkata dia, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada, apabila menjumpai, ahadukum, salah seorang dari kalian semua, fi batnihi, di dalam perutnya, syai'un, sesuatu, fa ashkala, maka ragu-ragu, alaihi, atasnya, akhraja, keluar, minhu, darinya, syai'un, sesuatu, amla, ataukah tidak, fala yakhrujanna, maka janganlah keluar, minal masjidi, dari masjid, hatta, sampai, yasma'a, mendengar, sautan, suara, au yajida, atau menjumpai, rihan, bau. Akhraja, telah mengeluarkan, hu, akan hadis, Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini datangnya dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an wa ashkara alaihi, akhraja minhu syai'un amla. Apabila salah seorang dari kalian menjumpai di dalam perutnya akan sesuatu, maka dia ragu-ragu apakah keluar sesuatu ataukah tidak, fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Maka janganlah sekali-kali di antara kalian semua itu keluar dari masjid sampai mendengar suara atau menjumpai bau. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini mengandung pelajaran bahwa ketika seseorang itu dalam keadaan sholat, lalu kemudian dia mengeluarkan sesuatu dari perutnya, yakni kentut, maka dia adalah
membatalkan sholatnya. Atau seseorang yang ketika memiliki wudhu lalu dia kentut, maka wudhunya menjadi batal. Jadi salah satu di antara yang membatalkan wudhu adalah kentut. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, apabila salah seorang dari kalian itu menjumpai di dalam perutnya itu merasakan sesuatu, namun dia ragu-ragu, sudah merasa mungkin pules, tapi ragu-ragu di tengah-tengah sholat itu, apakah sudah keluar kentutnya ataukah tidak keluar kentutnya, maka kata Rasulullah, jangan keburu membatalkan sholatnya lalu kemudian keluar masjid sebelum kamu itu mendengar suara kentut atau merasakan baunya kentut. Sehingga ada kaidah di dalam kaidah fikih, di dalam kaidah usul fikih itu, al yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan ragu-ragu. Selama merasa perutnya kok kayak merasa masih ragu apakah keluar ataukah tidak, maka Rasulullah kemudian memberikan batasan, memberikan pelajaran, memberikan kejelasan, selama kamu tidak merasa bau dan tidak mendengar suara, maka dihukumi masih dalam keadaan suci, sehingga lanjutkan sholat kalian itu. Jadi al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin. Apa itu yakin? Yakin itu adalah kemantapan hati. Ketika jenengan sholat begini lalu ragu-ragu, segera putuskan, segera diputuskan. Jangan terombang-ambing oleh ragu dari rakaat pertama sampai salam, kok kemudian seroga ragu sehingga sholatnya bermacam-macam. Maka harus diputuskan. Kalau yakin tetap melanjutkan sholat, kalau tidak yakin keluar untuk membatalkan sholat. Jangan terombang-ambing oleh keraguan-keraguan itu. Nah, ragu-ragu itu dalam istilah fikih, dalam istilah agama ada dua. Yang pertama adalah syak. Syak itu adalah artinya ragu-ragu. Ragu-ragu itu adalah 50% yakin, 50% tidak yakin. Nah, sehingga kalau 50/50 ini, kalau tidak bisa memutuskan, kita kemudian terombang-ambing. Itu namanya adalah asyak. Syak. Yang kedua adalah was-was. Kalau di dalam Al-Quran itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was itu adalah bisikan yang tidak dilandasi oleh keyakinan. Jadi kalau kita ini was-was, kalau tidak ada landasan keyakinan yang melandasi kewaswasan kita itu, namanya itu adalah bisikan dari setan. Maaf, terkadang ada orang takbiratul ihram itu sampai 5 kali. Allahu Akbar, balik lagi, Allahu Akbar. Itu namanya adalah was-was. Ada orang wudhu
mau membasuh tangan saja itu diulang beberapa kali. Keraguan yang seperti itu tidak berdasar dengan keyakinan, maka yang seperti itu adalah bisikan dari setan. Sehingga di dalam ayat tadi ada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, supaya setan itu mengganggu ibadah kita. Apa sumber was-was itu? Yang pertama adalah kurangnya ilmu. Karena tadi bahwa ketika yakin teruskan, kalau tidak yakin ya batalkan. Berarti adalah 50-50, 50% itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya karena ketika kita mau membatalkan sholat, rasa kok perut tidak enak, seolah-olah mau keluar. Nah, harus diputuskan apakah kemudian saya batal sholatnya ataukah tidak. Jangan sampai kemudian terombang-ambing itu. Yang kedua, timbulnya was-was itu adalah karena lemahnya iman, karena digoda oleh setan. Digoda oleh setan itu adalah karena lemahnya iman yang kita miliki. Yang ketiga adalah karena ditimbulkan oleh lemahnya akal. Jadi kalau akalnya itu adalah lemah, maka senantiasa kemudian was-was dan lain-lain. Cirinya orang was-was itu lama berwudu, lama mandi. Karena lama wudu itu dia was-was apakah wudunya itu sudah betul, apakah tidak sah ataukah tidak. Ketika mandi juga lama, karena ketika mandi itu seolah-olah tidak suci seperti ini. Ketika cawi juga lama, kemudian karena dia was-was. Padahal Rasulullah SAW itu sangat sederhana di dalam memberikan tuntunan terhadap kita tentang taharah. Jangankan dengan air, dengan 3 batu saja kita suci di dalam membersihkan air kecil kita. Nah, jadi kalau kemudian ada orang wudunya lama sampai kemudian bajunya itu basah semua, itu namanya adalah was-was. Jadi yang kedua, ciri was-was itu mengulang-ulang. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah sedekap, diulang lagi. Sedekap lagi, diulang lagi. Nah, jadi itu adalah ciri was-was. Yang ketiga, yang lebih bimbang, was-was itu adalah kebimbangan. Bimbang, sudah wudu kemudian bimbang, wudu saya tadi itu salah mandang. Akhirnya kemudian kembali lagi ke kamar mandi, wudu lagi. Nah, itu malah kemudian lebih parah lagi. Jadi perlu kita itu kemudian di dalam beragama mantap dengan keyakinan. Jangan kemudian kita was-was seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW di dalam hadis ini kemudian mengungkapkan, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala 'alaihi akhraja minhu syai'an la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai dia itu mendengar suara kentut atau dia itu mencium baunya kentut. Wa an Talqin, dan dari Talqin ibni Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata dia, rajulun, laki-laki, masastu, menyentuh aku menyentuh,
zakari kemaluanku, au qala atau berkata ar-rajulu laki-laki, yamassu telah menyentuh dzakarahu kemaluannya, fis sholati di dalam sholat, alaihi apakah atas dia al-wudu wudu. Faqala maka berkata an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam, la tidak, innama huwa sesungguhnya dia, bada'atun sepotong daging, minka dari engkau, akhraja mengeluarkan akan hadis al-khamsatu imam lima, wasahhaha dan mensahihkan akan hadis Ibnu Hibban wa an Busrata dan dari Busrah binti Safwan radhiya semoga meridhoi Allah anha darinya, anna Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasul, man barang siapa masa menyentuh dzakarahu kemaluannya, fal yatawaddo maka hendaklah dia berwudu. Akhraja mengeluarkan akan hadis al-khamsatu imam lima, wasahhaha dan mensahihkan akan hadis At-Tirmidzi imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Hibban dan imam Ibnu Hibban, wa qala dan berkata al-Bukhari imam al-Bukhari, huwa dia as-sahhu lebih sah syai' sesuatu fi hadzal babi di dalam bab ini. Dua hadis ini menceritakan, mengandung hukum tentang bagaimanakah hukum seseorang itu yang ketika dia berwudu sudah memiliki wudu tetapi menyentuh kemaluannya. Ketika kita wudu lalu kemudian menyentuh kemaluan, apakah itu adalah laki-laki ataukah perempuan? Hadis yang pertama, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, masastu dzakari, aku telah menyentuh kemaluanku wahai Rasulullah. Maka sahabat ini kemudian mengatakan a'alaihil wudu, apakah kemudian aku berwudu ketika aku menyentuh kemaluanku? Maka Rasulullah kemudian mengatakan la tidak, innama huwa bada'atun minka, karena sesungguhnya zakar itu, kemaluan itu adalah bagian dari anggota badanmu. Artinya kalau kita menyentuh kuping, telinga tidak membatalkan wudu, yang menyentuh zakar juga tidak membatalkan wudu. Kalau kita menyentuh kaki atau anggota-anggota badan lainnya itu adalah tidak membatalkan wudu, maka menyentuh zakar juga tidak membatalkan wudu berdasar hadis yang pertama ini. Namun hadis yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, man massa dzakarahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh zakarnya maka hendaklah dia itu berwudu. Jadi hadis yang pertama, ada sahabat yang bertanya, ketika seseorang itu menyentuh zakarnya, apakah dia kemudian berwudu lagi
ataukah tidak? Rasulullah memberikan jawaban tidak, karena menyentuh zakar itu sama halnya dengan menyentuh anggota badan yang lain. Namun di dalam hadis yang kedua Rasulullah kemudian mengatakan bahwa orang yang menyentuh kemaluan itu maka baginya harus berwudu. Hadis ini seolah-olah adalah saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Yang satu membatalkan wudu, yang satu kemudian tidak membatalkan wudu. Nah, bagaimanakah kemudian kedudukannya? Maka ulama-ulama fikih ketika ada hadis yang seperti itu, yang satu membolehkan, yang satu kemudian melarang, yang satu membatalkan, yang satu tidak membatalkan, maka langkah yang pertama adalah meneliti tentang kualitas hadisnya. Apakah hadisnya sahih ataukah tidak? Kalau sama-sama sahih, maka kemudian diadakan kompromi. Jadi kalau kemudian langkah yang pertama dipilah, apakah hadis yang pertama itu sahih ataukah tidak? Apakah hadis yang kedua sahih ataukah tidak? Kalau kemudian tidak sahih, berarti diambil salah satu, kemudian dibuang yang lain. Namun kalau kemudian sama-sama sahihnya, maka itu harus diadakan kompromi. Bagaimana komprominya? Komprominya itu adalah kemudian ada ulama-ulama kemudian memberikan kriteria. Kalau menyentuhnya itu tidak sengaja, maka tidak membatalkan wudu. Contoh jenengan ketika mandi, selesai mandi masih dalam keadaan belum pakai celana, belum juga kemudian pakai anduk, lalu kemudian berwudu di kamar mandi itu, boleh apakah tidak? Boleh saja, karena tidak ada syarat wudu itu harus kemudian berpakaian. Tidak ada. Beda dengan sholat, syaratnya harus menutup aurat. Nah, ketika dalam keadaan demikian, ketika jenengan belum memakai anduk itu, tiba-tiba setelah berwudu ngambil anduk lalu kemudian menyentuh zakar tidak sengaja, maka yang seperti itu adalah tidak membatalkan wudu. Namun kemudian ada lagi orang yang setelah wudu kemudian dibuat mainan zakarnya. Itulah yang kemudian batal wudunya. Jadi sebagian ulama kemudian mengkompromikan hadis itu sehingga mengkriteriakan menyentuh yang bagaimana yang membatalkan wudu dan menyentuh yang seperti apa yang tidak membatalkan wudu. Kalau tidak disengaja maka tidak membatalkan wudu. Namun kalau kemudian disengaja, bahkan kemudian kok enak diteruskan, nah itu yang kemudian membatalkan wudu. Atau menyentuh, ada tabirnya, ada sarungnya, yang seperti itu adalah tidak membatalkan wudu. Kok gatel lalu kemudian dengan ukur, kok digaruk, kok sarungan, yang tidak membatalkan wudu.